Halo guys, kembali di channel JND. Di video kali ini saya akan merangkum aljuta film Rim of the Road yang dirilis pada tahun 2019. Disutradari oleh McGee dan diproduksi oleh Wonderland Sound and Vision. Film ini dibintangi oleh Jack Gore sebagai Alec, Alexio Scalzotto sebagai Gabriel, Mia Chase sebagai Zenzen, Benjamin Flores sebagai Darius, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini mengisahkan 4 bocil yang sedang berkemah di dalam hutan. Namun tiba-tiba bahaya invasi alien dari luar angkasa datang menyerang perkemahan. Gimana kisah selanjutnya dari 4 bocil tersebut? Apakah mati sia-sia diserang oleh alien? Ataukah mereka malah bersembunyi di semak-semak sambil menunggu keajaiban? Daripada tidak penasaran, mari kita simpak aljutannya. Film ini dibuka dengan diperlihatkan satelit luar angkasa yang secara tiba-tiba diserang oleh kapal alien. Semua orang di satelit tersebut meninggal kecuali Mayor Colin. Ia dihubungi oleh atasannya yaitu Jenderal Corey untuk mengirim kunci kripto ke Dr. Felding di Jet Propulsion NASA Pasadena, di mana kunci tersebut dapat mengaktifkan sinar nuklir dari ketiga satelit untuk menghancurkan kapal alien yang kemambang di atas atmosfer bumi. Dan gak tahu-tahu kemudian kita diperlihatkan seorang bocil bernama Alec yang baru-baru ini kehilangan ayahnya dalam insiden kebakaran. Ia diminta ibunya untuk menghadiri perkemahan umum musim panas di California Selatan yang biasa disebut Rim of the Road. Alec terlihat tak mau pergi ke perkemahan tersebut. Namun jika Alec tak ikut, maka ia akan sendirian di rumah karena ibunya akan pergi bekerja selama beberapa hari. Akhirnya Alec pun mau untuk menghadiri perkemahan tersebut. Gak cuma Alec, seorang bocil bernama Darius juga dikirim orang tuanya ke Rim of the Road, di mana kedua orang tua Alec ini akan sibuk dengan urusan bisnis mereka. Di bandara, anak yatim piatu bernama Zenzen juga terlihat akan menghadiri perkemahan Rim of the Road. Ia menyewa orang dewasa agar petugas pengecekan paspor tak mencurigai Zenzen bahwa Zenzen datang dari Cina sendirian. Ketiganya sampai di Rim of the Road dan disambut oleh petugas perkemahan. Di sini, ibu Alec mengucapkan perpisahan kepada Alec dan meyakinkan Alec bahwa nantinya ia akan mendapatkan teman. Setelah sang ibu pergi, Alec mengikuti latihan Flying Fox. Ia mengalami kena mental, di mana Alec ini ternyata takut ketinggian. Ia tak sanggup melakukannya dan memutuskan untuk turun. Pagi harinya, semua peserta perkemahan berangkat menuju ke danau untuk melakukan permainan dayung gedebuk. Sesampainya di tepi danau, Alec melihat Zenzen diam-diam memisahkan diri dari peserta perkemahan ke dalam hutan. Alec pun mengejar Zenzen untuk mengajaknya kembali. Zenzen menaiki bukit, kemudian ia memandang keindahan Rim of the Road yang sama persis di buku panduan. Saat itu juga, Alec bertemu dengan Darius yang habis ngising di semak-semak. Kemudian, Darius mengingat Alec yang takut ketinggian, dan dengan isengnya, Darius menyeret Alec ke tepi jurang. Hal tersebut membuat Alec mengeluarkan keringat dingin dan sedikit mengeluarkan cairan kepiciritnya. Saat itu juga, datanglah pemuda bernama Gabriel yang menyuruh Darius berhenti menjahili Alec. Darius pun kesal lalu menantang Gabriel. Alhasil, Darius ditempiling sampai nyosor. Gabriel berkenalan dengan Alec, kemudian ia mengaku tinggal di daerah sini. Zenzen bergabung dengan Alec dan saat Darius tersadar, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari atas. Setelah itu, mereka mendapatkan pesan dari sistem siaran darurat, di mana isi pesan tersebut menyuruh seluruh warga untuk mengevakuasi diri dari daerah kericuhan. Mereka pun mulai bingung sebenarnya apa yang telah terjadi. Mereka berempat memutuskan untuk turun bukit menemui peserta yang lain. Namun setelah turun mereka terkejut karena semua peserta dan petugas perkemahan sudah tak ada.
Alec dan Darius mencoba untuk menghubungi orang tuanya, namun ponsel mereka mati. Saat itu juga, suara ledakan terdengar kembali. Kali ini mereka melihat ledakan di atmosfer, kemudian sinar matahari menjadi oranye, membuat mata yang melihat film ini merasakan pedih. Setelah itu, mereka dikejutkan dengan pertempuran pesawat militer melawan pesawat alien yang baru saja turun ke bumi. Mereka kembali ke kamp perkemahan dan mendapati sudah tak ada orang kecuali petugas perkemahan bernama Conrad, yang ternyata sedang mabuk. Mengetahui keadaan sudah tak waras, mereka kembali ke camp untuk mengambil barang-barangnya, kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan camp. Namun saat akan keluar dari area perkemahan, mereka berempat terkena ledakan dari benda luar angkasa yang ternyata kapsul dari satelit milik NASA. Mereka langsung membuka kapsul tersebut dan menemukan Mayor Colin mengalami cedera. Colin menjelaskan bahwa ia salah mendarat. Harusnya ia mendarat di dekat JPL untuk memberikan kunci kripto ke Dr. Felding. Karena luka yang dialami Colin sangat parah, Colin memberikan kunci tersebut kepada Alec untuk diberikan kepada Dr. Felding di JPL. Hanya kunci tersebutlah yang dapat menghentikan serangan alien. Mereka pun langsung pergi, sementara Colin tiba-tiba diserang oleh alien dan mati. Setelah itu, alien tersebut mengeluarkan suek dari tubuhnya. Keempatnya langsung masuk ke dalam gubuk untuk bersembunyi. Namun sayangnya, suek tersebut berhasil menemukan keberadaan mereka. Mereka pun dikejar-kejar hingga akhirnya mereka berhasil menjebak suek masuk ke dalam lemari. Saat keempatnya keluar dari gubuk, suek muncul kembali. Hal tersebut membuat keempatnya berpisah. Alec dengan Zen masuk ke dalam gudang dan bersembunyi di dalam spiteng. Sementara Gabriel dan Darius bersembunyi di bawah tangga. Di sini Gabriel khawatir dengan keadaan Alec dan Zen. Gabriel belum memutuskan untuk keluar mencari Alec. Namun saat keluar, keduanya diketahui oleh suek alien. Mereka pun dikejar-kejar dan memutuskan untuk masuk ke dalam kapsul luar angkasa. Sementara Alec dan Zen bertemu dengan Conrad. Namun sayangnya Conrad berhasil diketahui oleh alien. Alhasil, Conrad pun terbunuh. Alec dan Zen bergegas kabur, kemudian mereka menyusul ke kapsul. Di saat itu juga, suek alien datang. Alec memutari kapsul, kemudian Darius menyalakan mesin kapsul. Hal tersebut berhasil membunuh suek alien saat terkena semburan api. Keempatnya kini bersatu, namun mereka masih berhadapan dengan induk alien dan mereka pun diserang. Saat itu juga pesawat tempur melintas dan menembaki pelurunya tepat ke tubuh alien, membuat alien tersebut langsung koit. Setelah itu, Alec, Gabriel, Zen, dan Darius masuk ke dalam gudang penyimpanan. Mereka menemukan beberapa sepeda, dan saat itulah mereka memberanikan diri untuk memberikan kunci kripto ke JPL di Pasadena. Keempatnya pun pergi menuju ke JPL menggunakan sepeda. Sementara alien hidup kembali. Kemudian ia melihat sueknya mati. Hal tersebut membuat alien marah dan berencana untuk membunuh keempat bocil. Alec, Darius, Gabriel, dan Zen akhirnya sampai di perkotaan dan mendapati seisi kota sudah hancur. Kemudian Alec memutuskan untuk mendatangi kantor polisi, berharap ada petugas yang akan membantunya mengantarkan kunci kripto ke JPL. Mereka masuk ke dalam kantor dan menemukan narapidana bernama Lau yang tertinggal sendirian. Alec merasa kasihan, kemudian ia memberikan kunci sel kepada Lau agar Lau bisa bebas dan hidup berkembang biak. Karena tak menemukan polisi, keempatnya pergi menyusuri kota. Dan saat itu juga mereka bertemu dengan rombongan militer yang sedang mengevakuasi para warga tersisa. Seorang komando bernama Pak Pri menghampiri kelompok Alec.
Kemudian Alec menunjukkan kunci kripto kepada Pak Pri. Pak Pri pun sangat senang karena para militer memang sedang mencarinya, dan sekarang Pak Pri akan memberikan kunci tersebut ke GBL. Keempatnya menaiki bus bersama warga sipil. Namun saat akan pergi dari kota, pesawat alien datang dan langsung menyerang mereka. Alec, Gabriel, Zen, dan Darius selamat atas serangan tersebut. Mereka menghampiri Pak Pri yang terjepit mobil. Merasa tak sanggup untuk melakukan perjalanan, Pak Pri pun memberikan kunci kripto ke Alec dan menyuruhnya untuk ke GBL. Keempatnya pun segera pergi, sementara Pak Pri terkena serangan kedua dari pesawat alien. Alec, Darius, Zen, dan Gabriel sampai di kota San Gabriel Valley. Di sini, Gabriel tiba-tiba menangis. Kemudian ia menjelaskan yang sebenarnya bahwa Gabriel tinggal di kota ini. Gabriel pun mengajak Alex, Zen, dan Darius beristirahat di rumah orang tuanya. Di dalam rumah, Gabriel mengungkapkan bahwa ia sebenarnya kabur dari penjara remaja. Alasan Gabriel di penjara karena ia melakukan kesalahan di toko ibunya, di mana di saat Gabriel melayani pembeli, ia tak pandai menghitung. Ia memberikan uang kembalian ke pembeli, namun uang kembalian tersebut kurang. Sang pembeli pun langsung melapor ke polisi. Gak cuma itu, Gabriel juga diusir ibunya gara-gara masalah sepele. Setelah bercerita, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Saat jam 4 pagi, mereka terbangun karena mendengar suara kericuhan. Kemudian, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah pemehan warga, mereka dihadang oleh kelompok bertopeng. Kelompok bertopeng tersebut ternyata dipimpin oleh Lau. Lau melihat kunci kripto ada pada Alec. Kemudian Lau akan membiarkan kelompok Alec pergi jika Alec memberikan kunci kripto yang menurut Lau bisa dijual di pasar gelap. Namun Alec menolak, membuat Lau tak segan-segan ingin membunuhnya. Saat itu juga, alien dari camp datang dan langsung menyerang kelompok bertopeng. Di sini, Gabriel memutuskan untuk menjebak alien masuk ke dalam kolam. Gabriel mulai memancingnya sambil melewati kolam yang ditutupi plastik. Di saat alien menginjakkan kakinya di atas plastik, ia langsung jeblos ke dalam kolam, kemudian tenggelam. Keempatnya melanjutkan perjalanan. Di tengah kebun, Darius dan Gabriel terjadi perkelahian. Kemudian Darius menjelaskan tentang masalah keluarganya, di mana ayah Darius ini mengalami kebangkrutan dan memiliki hutang yang sangat banyak. Ayah Darius bakal dipenjara. Hal inilah alasan Darius dikirim ke camp perkemahan. Setelah itu, keempatnya melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya. Sedangkan alien bangkit kembali dari kolam. Ia sepertinya mempunyai kekuatan seperti Logan yang tak mudah untuk dibunuh. Keempatnya sampai di mall, di mana mereka ini mengganti pakaiannya. Setelah mengganti pakaiannya, mereka melihat mobil Ford Mustang, di mana mobil tersebut tak memiliki kelistrikan untuk dinyalakan. Berarti mobil tersebut bisa digunakan. Mereka pun mengendarai mobil dengan Zen-Zen yang menyetir. Di saat mereka sampai di sebuah bendungan, mobil yang ditumpangi mereka tiba-tiba diserang oleh alien. Mereka pun memutuskan untuk keluar dari mobil, sementara alien terjatuh dari bendungan beserta mobilnya. Kemudian Alec mendapati dirinya kehilangan kunci kripto, di mana kunci tersebut masih tertinggal di dalam mobil. Lalu Darius memberanikan diri untuk turun dan mengambil kuncinya. Darius diam-diam masuk ke dalam mobil dan berhasil mendapatkan kuncinya. Namun saat Darius akan pergi, alien terbangun dan langsung menyakar tubuh Darius. Alec, Gabriel, dan Jen langsung menyuruh Darius untuk berlari ke arah mereka. Dan akhirnya Darius pun berhasil selamat. Sedangkan alien kini bangkit kembali. Keempatnya sampai di GPL,
Di saat mereka masuki gedung JPL, mereka menemukan Dr. Fielding sudah meninggal. Hal tersebut membuat keempatnya putus asa karena perjuangan mereka sia-sia. Mereka merenung sejenak. Setelah itu, layar monitor tiba-tiba menyala. Dan muncullah Jenderal Kauri. Karena petugas JPL tak ada dan hanya ada 4 bocil, Kauri pun menginstruksikan bahwa kunci yang dibawa Alec dapat mengendalikan ketiga satelit Excalibur yang bisa menghancurkan kapal alien yang sedang mengorbit bumi. Kauri meminta salah satu dari mereka menyalakan pembangkit listrik cadangan di ruang bawah tanah. Zen pun mengajukan dirinya untuk melakukan yang dimaksud Kauri. Setelah itu, Kauri menginstruksikan kembali bahwa salah satu dari mereka harus naik ke atap untuk menyelaraskan parabola satelit. Alec pun mengambil tugas tersebut dan mulai naik ke atap. Di ruangan bawah, Zen berhasil menghidupkan listrik cadangan. Namun saat ia akan kembali ke Gabriel, ia diserang oleh Sue alien. Akan tetapi ia berhasil kabur dengan menutup pintu gudang, membuat tangan Sue alien terpotong. Di saat Alec menaiki antena, ia dikejutkan dengan kedatangan alien. Alec pun bergegas naik ke atas. Dan setelah Alec berhasil menyelaraskan parabola, ia langsung turun ke bawah menggunakan kabel. Setelah semuanya selesai, Gabriel diminta untuk mengaktifkan satelit Excalibur dengan memasukkan kode ke sistem satelit. Dengan dibantu Darius, Gabriel akhirnya berhasil mengaktifkannya. Namun ada satu langkah lagi, yaitu mengaktifkan penembak nuklir. Kemudian Sen datang untuk membantu Gabriel. Akan tetapi alien muncul membuat ketiganya panik bahagia. Saat itu juga Alec datang. Ia langsung memancing alien tersebut. Setelah alien pergi, Gabriel dan Sen mengaktifkan nuklirnya. Mereka pun berhasil. Sedangkan Alex sedang dikejar-kejar oleh alien. Di saat alien berdiri di belakang mesin pendorong roket, Alex langsung menembakkan suar ke mesin tersebut, membuat mesin pendorong menyala dan mengenai alien. Gabriel, Sen, dan Darius keluar dari gedung JPL. Alex berhasil membunuh alien, kemudian ia dibayangi ayahnya bahwa kau pasti bisa menjadi pria pemberani. Alec pun langsung keluar dan bergabung dengan teman-temannya. Saat itu juga mereka melihat kapal alien meledak dengan dahsyatnya. Mereka berhasil menyelamatkan dunia. Di ending film, Alec kembali ke ibunya. Setelah itu, keempatnya diberi penghargaan oleh pemerintah dan sekarang hidup senang. Karena semua kebutuhan ditanggung oleh pemerintah dan film pun berakhir. Oke, itulah alcuta film Rim of the World. Semoga kalian terhibur dengan alcuta yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.